Tadi teman-teman sudah tonton videonya. Di sini akan saya jelaskan lebih detail apa sih program RNS itu. Jadi RNS itu adalah artinya Register Nurse, yaitu program berkarir sebagai perawat resmi dan terdaftar di Jerman, bukan hanya bagi perawat Indonesia saja, tapi untuk perawat dari luar Jerman, dari negara-negara yang lain juga. Karena programnya ini memang terbuka untuk seluruh negara di luar Jerman. Next. Oke, kenapa sih ada program RNS atau kenapa teman-teman harus ikut program RNS? Jadi ini adalah ada tiga alasan utama yang datang dari Jerman sendiri, bahwa memang saat ini di Jerman sedang mengalami shortage atau kekurangan tenaga kesehatan khususnya perawat, dan hal tersebut disebabkan anak-anak muda itu lebih tertarik di bidang yang lainnya, seperti bidang IT, otomotif, ataupun teknologi, yang mungkin teman-teman sudah tahu bahwa Jerman merupakan salah satu negara dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat seperti itu. Jadi memang anak-anak mudanya tidak tertarik untuk bekerja di bidang kesehatan ini. Seperti itu. Lalu di sana juga terdapat banyak sekali lansia ataupun warga sipil yang tidak mengenal umur tentunya yang membutuhkan perawatan. Next. Nah, alasan yang kedua ini datang dari Indonesia sendiri, yang mana Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah memproyeksi bahwa kelebihan tenaga perawat di Indonesia pada tahun ini itu mencapai hampir 700.000 orang. Dan jumlah tersebut diproyeksi berdasarkan STR yang aktif. Ini adalah jumlah lebihnya, bukan jumlah seluruh perawat di Indonesia. Jadi tak heran banyak sekali teman-teman perawat yang mungkin merasa kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan sebagai perawat di Indonesia. Dan kalaupun teman-teman dapat pekerjaan, bisa dikatakan bahwa gajinya itu tidak sesuai harapan, karena banyak sekali cerita-cerita dari teman-teman perawat Indonesia yang memang mengeluhkan gaji perawat di Indonesia, sehingga mereka memang tertarik untuk bekerja di luar negeri. Ada yang ke Arab, ke Jepang, ke Jerman sekarang yang lagi rame, Australia seperti itu. Jadi mungkin teman-teman yang sudah hadir pada hari ini juga memang punya mimpi untuk berkarir di luar negeri. Seperti itu khususnya di negara Jerman. Oke, lalu di Jerman saat ini terdapat kurang lebih 2.000 rumah sakit dan 15.000 care home. Care home ini adalah panti jompo. Lalu tenaga kerja kesehatan di sana juga merupakan salah satu profesi yang mendapatkan pembayaran atau gaji yang tinggi. Tapi memang warga negara Jerman asli tidak meminati bidang kerja ini. Jadi nanti jangan heran pada saat teman-teman memang berhasil mengikuti program RNS, di sana nanti koleganya atau teman-teman kerjanya itu bukan orang Jerman asli. Seperti itu, banyak dari luar Jerman, seperti dari Tunisia, dari India, dan berbagai negara lainnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk jam kerjanya atau sistem kerjanya di Jerman. Untuk jam kerjanya dalam seminggu itu 5 hari, kemudian 2 hari libur. Lalu total jam kerjanya yaitu sebetulnya 38,5 jam, tapi kita bulatkan saja yaitu 40 jam per minggu. Lalu teman-teman dapat jatah cuti yang fantastik, jumlahnya yaitu 36 hari per tahun, yang bisa dipakai untuk keperluan apapun, baik itu untuk jalan-jalan misalnya di Uni Eropa, ataupun mau pulang ke Indonesia dalam rangka liburan. Gitu. Lanjut. Nah, untuk tempat kerjanya ini saya persingkat saja. Untuk saat ini kita hanya fokus penempatan kerja di rumah sakit. Mungkin kedepannya akan ada penempatan di vaskes yang lainnya. Cuma untuk saat ini saya bisa informasikan bahwa kami hanya fokus di rumah sakit saja. Next. Untuk persyaratan dari segi pendidikan itu teman-teman harus lulusan D3 perawat, D4 perawat, S1 perawat plus profesionals. Kemudian dari segi usia pada saat pendaftaran awal ke kami itu maksimal adalah 40 tahun. Lalu
teman-teman juga wajib memiliki STR yang aktif atau sedang dalam aktivasi, proses aktivasi untuk teman-teman yang masih fresh graduate. Ataupun teman-teman yang baru mau ujian pun sebetulnya bisa mulai daftar ke kami selama jadwal kursus kami tidak bertabrakan dengan mungkin jadwal profesional atau memang teman-teman hanya sedang menunggu jadwal ujian, teman-teman bisa sambil memulai kursus dengan kami. Seperti itu. Lalu yang terakhir, tidak kalah penting, berpengalaman ataupun fresh graduate itu teman-teman memiliki kesempatan yang sama. Jadi teman-teman yang masih fresh graduate, jangan merasa terintimidasi dengan teman-teman yang memiliki pengalaman kerja karena memang kesempatannya itu equal atau sama. Karena di Jerman pun walaupun sudah punya pengalaman tetap ada proses yang namanya penyetaraan. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini adalah proses yang teman-teman harus lalui untuk mengikuti program RNS. Yang pertama, tentunya teman-teman harus mengawali dengan konsultasi ataupun webinar. Nah, konsultasi ini bisa melalui chat, melalui telepon, atau teman-teman bisa datang langsung ke office kami yang tersedia di Bali, Solo, dan Jakarta, ataupun melalui webinar yang sedang teman-teman lakukan saat ini. Kemudian apabila teman-teman tertarik, kami akan mengirimkan link pendaftaran. Di situ teman-teman akan diminta untuk mengisi beberapa data, kemudian mengupload juga beberapa dokumen seperti CV, ijazah, STR, dan lainnya. Kemudian kita akan lakukan screening dulu dari segi dokumen dan kita cek apakah betul ini lulusan perawat atau tidaknya, seperti itu. Lalu kami akan jadwalkan wawancara seleksi ini adalah wawancara tahap awal oleh PT DIR dan PT IIN Era Sejahtera dalam rangka untuk melihat atau mengenal calon kandidat kami karena memang kami tidak ingin asal pilih kandidat, misalnya teman-teman daftar, bayar, langsung ikut kursusnya, pas persiapannya itu tidak, karena memang kita ingin memilih calon kandidat yang tepat, yang memang tahu tujuannya, tahu prosesnya seperti apa dan tahu negara yang dituju itu seperti apa negaranya seperti itu karena kita nggak mau terima yang teman-teman yang ingin misalnya dalam kata kasarnya itu FOMO, fear of missing out gitu aja karena emang oh teman-teman lagi yang lainnya lagi hyping nih kerja di luar negeri saya mau ikut itu enggak karena memang kita cukup selektif untuk pemilihan kandidat program RNS ini. Kemudian setelah teman-teman lulus wawancara seleksi oleh kami, teman-teman baru ikut kursus mulai dari level A1 sampai dengan B1. Jadi di sini ada 3 level, ada A1, A2, dan B1. Nah, setelah itu teman-teman akan melakukan ujian sertifikasi di Goethe Institute. Ini dilakukan di level tertinggi saja, yaitu level B1. Ujian sertifikasi ini dilakukan secara offline yang mana saat ini Gute tersedia di 3 lokasi, ada di Surabaya, Bandung, dan Jakarta. Jadi nanti teman-teman disesuaikan dengan domisilinya masing-masing. Nah, setelah lulus ujian sertifikasi tersebut, maka teman-teman akan dikembalikan lagi ke PT DIR dan PT IIN Era Sejahtera dalam rangka proses selanjutnya, yaitu wawancara dengan agensi. Jadi PT DIR adalah sebuah agensi dan kita bekerja sama dengan beberapa agensi di Jerman. Nanti kita akan pilih salah satu agensi untuk melakukan wawancara screening awal. Ini dalam bahasa Jerman tentunya untuk melakukan assessment apakah teman-teman dinilai sudah siap untuk wawancara dengan rumah sakit atau belumnya. Seperti itu. Apabila dinyatakan sudah siap, maka mereka akan langsung menjadwalkan wawancara dengan rumah sakit. Nah, wawancara ini bisa offline ataupun online karena memang beberapa kali kita dalam setahun mendapatkan kunjungan wawancara langsung dengan pihak rumah sakitnya. Nah, biasanya itu dilakukan di Bali ataupun di Bandung seperti itu. Nah, setelah dinyatakan lolos wawancara dengan rumah sakit, sembari menunggu karena memang prosesnya itu cukup lama di Jerman untuk persiapan dokumen apply visanya kurang lebih 6 bulan. Dalam waktu 6 bulan ini teman-teman diminta oleh rumah sakit untuk tetap belajar bahasa Jerman. Maka kita sudah desain kursus tambahan yang kita beri nama
level B1 plus, yang mana di sini teman-teman akan fokus membahas materi-materi yang berkaitan dengan kesehatan dan keperawatan, sembari menunggu persiapan apply visa. Nah, setelah itu barulah teman-teman mendapatkan semua dokumennya, termasuk kontrak, letter of intent, kemudian asuransi kesehatan, dokumen anerkendung, dan dokumen yang lainnya yang memang wajib dibawa pada saat apply visa. Nah, untuk medical check up ini dilakukan pada saat sudah dapat visa, tidak perlu di awal. Lalu kita mengajukan visa, kemudian pendaftaran BP2MI dengan atas nama PTI Era Sejahtera, kemudian baru medical check up. Medical check up ini general medical check up, tidak yang harus detail. Ini kayak bisa dikatakan medical check up rutin, yang mana itu hanya urin dan darah yang sebetulnya untuk menyatakan bahwa teman-teman dalam keadaan sehat dan bisa bekerja dengan maksimal. Seperti itu. Jadi tidak ada sampai ke ronsen atau sampai MRI atau semacamnya. Seperti itu. Lalu setelah lengkap semua, visa sudah dapat, teman-teman akan terbang ke Jerman. Yang mana ini saya spill untuk tiket sekali jalan ke Jermannya ini di cover oleh pihak rumah sakit. Menarik sekali, bukan? Oke, kita lanjut, Kansa. Nah, ini untuk persyaratan dokumennya. Yang pertama ada CV. Ini teman-teman akan kami minta pada saat daftar ke kami. Kemudian driver license, SIM A apabila ada, ini tidak wajib, boleh dilampirkan. Ijazah dan tansip nilai disesuaikan dengan pendidikannya masing-masing. Kemudian paspor bisa diurus nanti sembari kursus, tidak perlu di awal pada saat pendaftaran. Lalu akte kelahiran, ada pas foto, SKCK ini juga nanti setelah teman-teman sudah mendapatkan kontrak dari rumah sakit, STR nanti dilampirkan, kemudian sertifikat level B1 ini pada saat teman-teman tentunya sudah lulus ujian sertifikasi di Kuta Institute. Lalu ada sertifikat vaksin MMR 2 dosis. Ini teman-teman lakukan pada saat sudah lulus B1 ataupun sudah mendapatkan kontrak atau letter of intent oleh pihak rumah sakit. Jadi tidak perlu di awal juga. Nah, ini wajib untuk vaksin ya, teman-teman. Kalau teman-teman merasa sudah divaksin campak ini, bisa lakukan tes kekebalan. Jadi tidak perlu vaksin lagi. Seperti itu. Lalu ada dokumen cost overview. Ini dokumen yang mirip seperti transkrip nilai, tapi tidak ada nilainya di situ. Jadi di dokumen ini akan ada eh, daftar matkul yang berhubungan dengan perawat. Di situ akan diterangkan setiap matkulnya teman-teman selama menjalani misalkan S1 atau D3 itu teorinya berapa lama, kemudian praktik labnya berapa lama, dan praktik klinisnya berapa lama. Dari dokumen ini yang nanti akan menentukan berapa lama teman-teman menjalani anerkendung di Jerman. Seperti itu. Karena tentunya sistem pendidikan di Indonesia berbeda dengan sistem pendidikan di Jerman ataupun jamnya mungkin di Jerman lebih panjang sehingga untuk kekurangan jam ataupun matkul yang tidak diajarkan di Indonesia nanti teman-teman akan dapatkan pada saat proses anerkendung tersebut. Oke, lalu Serkom ini teman-teman kalau ada silahkan dilampirkan juga. Ini tidak wajib tapi apabila ada akan lebih baik untuk dilampirkan. Lalu surat rekomendasi atau surat referensi untuk teman-teman yang sudah pernah bekerja sebagai perawat pelaksana di instansi atau vaskes sebelumnya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk lebih memudahkan pemahaman prosesnya, kita bagi tiga. Yang pertama ada persiapan di Indonesia yang lamanya itu bisa sampai 12 bulan. Ini kurang lebihnya 12 bulan, bisa lebih, tentunya bisa lebih dari 12 bulan. Yang di situ teman-teman akan melakukan kursus bahasa Jerman level A1 sampai dengan B1, kemudian ujian sertifikasi level B1 di Kuta Institute, ada medical check up, ada wawancara dan penandatanganan kontrak, baik itu wawancara dengan agensi ataupun wawancara dengan rumah sakit, lalu pengajuan visa. Nah, setelah di Jerman, ini yang teman-teman akan jalani. Teman-teman akan diminta untuk bekerja selain teman-teman nanti melakukan
kursus lanjutan B2 ataupun ada sekolah tambahan yang tadi proses anerkenung itu ada kalanya teman-teman akan diminta untuk bekerja untuk penyesuaian. Dan di situ teman-teman sudah digaji minimal 2.800 euro per bulan bruto tentunya. Nah, setelah beberapa bulan, mungkin kurang lebihnya 9 bulan, akan ada uji kompetensi atau UKOM standarnya Jerman tentunya ini untuk dalam rangka teman-teman disetarakan ijazahnya sama dengan orang Jerman. Yang mana nanti apabila teman-teman lulus, teman-teman akan mendapatkan sertif atau istilahnya STR-nya orang Jerman yang teman-teman bisa pakai untuk misalnya apply pekerjaan di RS lain, misalnya kalau memang tidak mau stick dengan rumah sakit yang teman-teman sudah kami berhasil tempatkan di Jerman nanti. Seperti itu. Nah, apabila sudah lulus UKOM, tentunya akan ada perubahan status teman-teman sekalian yang tadinya masih asisten perawat atau perawat masih dalam tahap adaptasi, teman-teman akan menjadi perawat resmi dan terdaftar di Jerman karena memiliki STR tersebut, kemudian bekerja full time, jadi tidak ada Berufsschule atau sekolah tambahan lagi dan tidak kursus lagi B2, dengan tentunya kenaikan gaji menjadi minimal 3.300 euro per bulan bruto. Silahkan teman-teman kalikan, ini dikalikan kurang lebih 19.000. Jadi 3.300 kalikan 19.000 rupiah. Oke, lalu teman-teman juga berhak untuk membawa keluarga bagi yang sudah menikah dan memiliki anak. Lalu tentunya teman-teman bisa berkarir di Jerman secara sampai dengan pensiun atau selama yang teman-teman mau. Lalu teman-teman juga bisa apply residence permit apabila sudah tinggal di Jerman minimal itu setahu saya saat ini adalah 7 tahun. Oke, lanjut. Oke, untuk jenjang karir memang betul awalnya teman-teman akan dikontrak. Ada yang memberikan kontrak 1 tahun, ada yang 1 tahun setengah. Akan tetapi apabila teman-teman sudah lulus anerkenung atau penyetaraan tadi, maka teman-teman statusnya bukan perawat kontrak lagi, akan tetapi menjadi perawat tetap di rumah sakit tersebut. Seperti itu atau Mitarbeiter. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada video yang sangat menarik. Di sini ada Kak Reo juga. Di sini kita bisa lihat prosesnya dari awal. Ini adalah video pada saat kedatangan agensi dan juga rumah sakit di Dospus Bali yang mana pada saat itu kita mengadakan atau rumah sakit yang mengadakan wawancara secara langsung atau offline. Silahkan videonya dimainkan. Just trying to be like you. Going top down in that old Mercedes. Music loud, go ahead and hate me. Spare the nickel, I'll just keep the dime. Find ways to cut the fat. Hot coffee and a Trident pack. Damn it, it's so good to be alive. Damn it, it's so good to be alive. Oke, itu tadi adalah kegiatan wawancara dengan rumah sakit dan didampingi oleh agensi, tapi tidak selalu bahwa wawancara itu dilakukan secara offline ya teman-teman sekalian. Dan juga kabar bagusnya, program RNS ini juga teman-teman tidak harus lulus B1 dulu untuk wawancara dengan agensi ataupun dengan rumah sakit, karena memang ada beberapa rumah sakit yang bisa melakukan wawancara dengan bahasa Inggris kalau teman-teman bisa berbahasa Inggris seperti itu. Jadi nanti kalau memang teman-teman bergabung dengan kami, jangan kaget apabila masih level A1 tapi kita menilai bahwa teman-teman bisa bahasa Inggris atau teman-teman bisa pada saat wawancara awal kan pasti kita akan tanya apakah bisa bahasa Inggris atau tidaknya seperti itu. Jadi jangan heran nanti kalau kita sudah jadwalkan teman-teman untuk wawancara pada saat masih di level A1. Cuman memang ada beberapa agensi yang mengharuskan sudah lulus B1, jadi nanti kita tetap yang akan menentukan siapa-siapa yang ke agensi ini, ke rumah sakit ini, ataupun siapa yang ke rumah sakit yang lainnya.
Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kita sudah memasuki ke pembiayaan. Kita ada dua jenis paket yang kita sediakan. Ada paket reguler yang mana membayarkan seluruh biayanya selama proses di Indonesia. Kemudian ada paket dana talangan, ini secara parsial. Jadi teman-teman membayarkan sebagian di Indonesia dan sebagiannya lagi di Jerman. Lanjut. Oke, sebelum saya spill besaran biayanya, saya akan menjelaskan apa saja yang sudah dicakup oleh biaya tersebut. Yang pertama tentunya kursus level A1 sampai dengan B1 termasuk buku, kemudian latihan persiapan ujian sertifikasi B1 ini adalah Perberhitung atau kelas persiapan sebelum teman-teman mengikuti ujian sertifikasi di Kuta Institute. Ini berjalan selama kurang lebih 2 minggu. Lalu Dodge Plus Kit yang di dalamnya ada baju dan tote bag. Lalu sudah termasuk juga ujian level B1 di Kuta Institute 1 kali. Kemudian pendampingan, bimbingan, evaluasi dan pengawasan atau supervisi. Lalu pengetahuan tentang sejarah, budaya, etos kerja di Jerman nanti teman-teman dapatkan sembari kursus. Kemudian ada fasilitas pengulangan kelas di setiap level maksimal 1 kali. Artinya, apabila teman-teman sudah mengikuti kursus level A1, yang mana setiap levelnya ini ditempuh selama 2 bulan, jadi ada 6 bulan normalnya. Apabila teman-teman pada saat ujian kenaikan level dari A1 sampai dengan A1 ke A2, karena setiap level kita ada ujian dengan guru kami untuk menentukan apakah teman-teman layak untuk naik ke level A2 atau tidaknya. Apabila nilainya di bawah standar kami yaitu 80, kemudian remedial 2 kali teman-teman masih tidak lulus, yang mana harus 80 minimal, teman-teman berhak untuk mengulang level A1 tersebut mulai dari awal lagi. Jadi artinya yang seharusnya A1 2 bulan menjadi 4 bulan. Dan pengulangan level tersebut berlaku di level A1, A2, dan B1. Seperti itu. Nah, kita memberikan standar tinggi, mungkin ada yang aware di sini bahwa untuk lulus di Goethe Institute hanya perlu nilai minimal 60. Betul, itu betul. Tapi kita memberikan standarnya 80, di B1 pun harus 80 minimal nilainya. Dengan harapan pada saat teman-teman ujian di Kutu Institute bisa lebih mudah untuk mendapatkan nilai 60 tersebut. Sehingga teman-teman bisa harapannya one shot atau sekali ujian sudah lulus semua modul. Seperti itu. Kalaupun belum lulus, misalnya tidak lulus satu modul, teman-teman hanya perlu mengulang yang belum lulus tersebut, misalkan membaca. Jadi ada membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Apabila membacanya belum lulus, teman-teman hanya perlu mengulang yang membaca tersebut. Akan tetapi sebelum mengulang, teman-teman bisa ke Dodge Plus untuk kita berikan kelas persiapan ujiannya lagi. Ini gratis. Kita berikan tidak terbatas. Akan tetapi untuk ujian ulangnya, yang mana yang tadi membaca itu, misalkan belum lulus, teman-teman harus membayarkan sendiri ujian tersebut ke Goethe Institute. Karena memang kita hanya cover 1 kali ujian saja. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Ada penerjemahan dokumen, ijazah, nasib nilai, dan akte kelahiran, kemudian bimbingan pembuatan CV atau surat lamaran kerja berstandar Jerman, nanti dengan saya sendiri, kemudian persiapan, pelatihan, dan pendampingan saat wawancara agensi ataupun wawancara perusahaan. Jadi teman-teman sebelum teman-teman kita jadwalkan untuk wawancara dengan agensi ataupun dengan rumah sakit, akan kami adakan latihan dulu. Jadi kita akan berikan simulasi. Jadi teman-teman akan kita berikan pertanyaan-pertanyaan. Jadi seperti real sedang interview dengan guru kami. Supaya nanti teman-teman pada saat wawancara hasilnya bisa maksimal. Seperti itu. Lalu bimbingan proses pengajuan permohonan visa nanti dengan saya sendiri, lalu pelayanan mediasi antara siswa dengan perusahaan di Jerman sampai ada kontrak. Artinya, apabila teman-teman mendapatkan penolakan dari satu rumah sakit ataupun dari agensi, kita akan lakukan perbaikan apa yang menjadi penyebab sehingga teman-teman ditolak. Kita perbaiki sama-sama. Apabila teman-teman sudah siap, maka kita akan jadwalkan dengan rumah sakit ataupun dengan agensi yang lainnya. Jadi jangan khawatir, apabila di sini teman-teman sudah lulus level B1, kecil kemungkinan teman-teman tidak akan berhasil terbang ke Jerman dalam rangka proses atau program RNS ini. Seperti itu.
Lalu termasuk juga pengiriman dokumen fisik ke Jerman dan itu sudah di cover oleh paket program RNS ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang menarik tadi untuk fasilitas tambahannya, yang mana salah satunya tadi sudah saya spill bahwa teman-teman mendapatkan tiket pesawat one way ke Jerman gratis. Ini dibelikan langsung oleh pihak rumah sakit. Kemudian ada biaya pengajuan visa juga, ini free. Sebetulnya teman-teman nanti harus bayarkan sendiri di kedutaan besar Jerman di Jakarta. Akan tetapi teman-teman bisa reimburse pada saat di Jerman ke agensi tersebut. Kemudian mendapatkan refund juga setelah menyelesaikan masa percobaan atau anak kenung atau selama 6 bulan di Jerman, teman-teman akan mendapatkan cashback sebesar 15 juta rupiah. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Ada video dari Kak Reo Ramces yang baru berangkat tanggal 23 Februari bulan lalu. Ini beruntung banget karena kemarin ada yang berangkat di tanggal 1 itu, eh tanggal 1 atau tanggal 2 kena impact. Mungkin teman-teman aware bahwa ada sedang perang di sana, jadi mereka dipulangkan lagi ke Indonesia. Seperti itu. Jadi ini videonya silakan diputar, Kak Kansa. I just need to get it off. Halo, kenalin aku Ray Ramses, aku dari batch Juni 2024 di Deutsche Plus Kelapa Gading di Jakarta. Nah, sekarang aku ikut program RNS dan akan berangkat ke Jerman. I saw it coming from miles away. I better speak up if I got some. Pengalaman aku udah 10 tahun bekerja di emergency department di Slum Hospital Lipo Village. Kesan selama proses agency itu pastinya seru kan. Terus keseruan-keseruannya tentunya ketemu sama teman-teman baru. Teman-teman baru itu di Deutsche Plus juga semuanya friendly banget. Until she sings. Dari Deutsche Plus juga buat ada Pak Puji, ada Frau Vita, ada Kabili yang pertama kali ketemu waktu di Bali. Sampai ketemu Mas Fatir di sini, ada Her Ale, Her Fidel, semuanya pokoknya thank you banget udah support buat semua proses keberangkatan aku kerja di Jerman. Gitu. Your good intentions. Oke, seru banget. Kebetulan Kak Reo sudah hadir, nanti teman-teman juga bisa tanya-tanya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada video lagi dari Kak Satria yang berangkat pada tanggal 14 Januari yang saat ini bekerja di Keteler Krankenhaus di Offenbach. Silakan diputar. I've been waiting a long time for this. Semuanya, saya Satria. Di sini saya sedang berada di Bandara Igusti Ngurah Rai Internasional dan pada hari ini saya akan berangkat ke Jerman. Saya mengikuti program RNS di Deutsche Plus Bali di PT DIR. Jadi pesan saya untuk teman-teman yang mungkin sedang masih dalam proses dan juga mulai mengikuti kursus, tetap semangat. Pokoknya jangan menyerah, tetap memberikan usaha yang terbaik karena dengan di usaha terbaik itu akan mendapatkan hasil yang terbaik. Sekian. Terima kasih. Cheers. It's too late, ready or not at all. Well, I'm so much closer than I have ever known. Wake up! Dawning of a new era calling. Don't let it get you falling. Ready or not at all. Oke, lanjut. Oke, ini sudah memasuki real biayanya. Di sini ada paket reguler yang mana besarannya adalah 39.950.000 rupiah yang tentunya bisa dicicil. Kemudian ada paket dana talangan yang dibayarkan di Indonesia sejumlah 23.950.000 rupiah. Kemudian yang dibayarkan di Jerman adalah sebesar 21 juta rupiah.
Untuk skema cicilannya, silahkan di next. Berikut adalah skema cicilannya. Bulan pertama teman-teman perlu bayarkan yaitu 7 juta. Ini dibayarkan pada saat teman-teman sudah mendaftar dan sudah lolos wawancara seleksi oleh PT DIR dan PTI In Era Sejahtera. Kemudian di bulan-bulan berikutnya, seperti yang tercantum, sembari kursus teman-teman akan bayarkan dengan nominal yang sudah tercantum ini. Oke, lanjut. Ini adalah paket dana talangannya sama sistem pembayarannya untuk 7 juta dibayarkan pada saat teman-teman sudah lolos wawancara seleksi oleh PT DIR dan PTI In Era Sejahtera. Kemudian untuk cicilan-cicilan berikutnya sesuai yang sudah tertampil ini. Oke, untuk yang di Jerman sebesar 21 juta tersebut teman-teman bisa bayarkan 3 kali atau 3 bulan pada saat sudah di Jerman. Jadi masing-masing 7 juta rupiah. Oke, next. Nah, ini untuk paket dana talangan kita sediakan hanya terbatas yaitu 5 peserta saja. Tentunya ini adalah prosesnya daftar, wawancara seleksi, kemudian tanda tangan surat perjanjian, pembayaran cicilan pertama, dan mulai kursus bahasa Jerman. Tahapannya sama, baik reguler ataupun dana talangan. Yang membedakan adalah pada saat wawancara seleksi, teman-teman yang mengikuti atau mendaftar dengan paket dana talangan harus melibatkan walinya atau orang tuanya atau pasangannya apabila teman-teman sudah memiliki pasangan atau menikah seperti itu. Next. Nah, ini ada video satu lagi kita putar dari Kak Andriani Ginting. Seharusnya beliau juga hadir pada hari ini. Nanti kita cek. Silahkan diputar videonya. Jalan yang jauh, jangan lupa pulang. Halo Leute, nama saya Andriani Ginting. Saya belajar di Deutsche Plus Bali tahun 2024, tepatnya di bulan April. Saya ngambil program RNers dan sekarang saya akan berangkat ke Jerman. Pesannya buat teman-teman yang lain, kalau sudah ada niat harus fokus, diseriusin, jangan setengah-setengah biar cepat terbang ke Jerman. Lewati awan dan angkasa tak berbayang. Cari, mencari untuk mengisi lengkung hampa yang ingin terobati. Teruslah jalan, terus berjalan, kaki mungilku yang terus menahan beban. Teruslah jalan, terus berjalan, sebentar lagi ku akan. Oke, next. Kak Kansa. Oke, boleh di next. Untuk video-videonya cukup ya, teman-teman bisa tonton di Instagram kami. Oke, ini adalah alumni-alumni kami. Next, Kak Kansa. Nah, ini adalah teman-teman yang baru-baru ini sampai di Jerman. Next. Nah, ini adalah teman-teman yang sedang mengantri atau sudah mendapatkan kontrak dan sembari sedang menunggu sampai diminta untuk mengajukan visa. Oke, next. Ini adalah batch yang terdekat untuk mulai level A1-nya. Yang terdekat ada di tanggal 11 April 2026. Kemudian next-nya ada di tanggal 6 Juni 2026. Next. Ini adalah sosial media kami, ada website kami, kemudian ada kontak person yang teman-teman bisa hubungi yang kebetulan salah satunya adalah kontak saya sendiri. Kemudian ada Instagram yang teman-teman bisa kepoin. Oke, next. Oke, das is alles. Dankeschön. Saya kembalikan lagi ke Kak Kansa.
Oke, baik. Itu dia pemaparan materi program LMNERS yang sudah dijelaskan secara lengkap oleh Kak Bil. Terima kasih Kak Bil atas pemaparan materinya. Oke, sekarang kita masuk ke acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang pertama. Untuk teman-teman semuanya, jika ingin bertanya bisa raise hand dan juga bisa aktifkan kameranya ya. Untuk akses mikrofonnya sudah saya buka, teman-teman bisa perkenalkan diri terlebih dahulu, sebutkan nama serta asalnya dan menyebutkan pertanyaannya. Oke, apakah ada yang mau bertanya? Mungkin bisa raise hand terlebih dahulu. Mungkin kita bisa ke Kak Reo sama Kak Ani. Boleh, Kak Kansa? Rio, bentar. Oh, Ya, Kak Reo silakan. Oke. Tuh, ini sudah ada alumni kita yang teman-teman bisa sapa-sapa. Mungkin kita bisa tanya satu pertanyaan dulu masing-masing dari Kak Ani dan Kak Reo ya. Boleh saya yang bertanya ya kan saya? oke, Kak Bel, silakan. Oke, halo Kak Reo. Kak Reo dulu deh. Yang Halo Kak barusan ya. Bil, Oke, gimana kabarnya? baik Kak Bil, mantap, alles good. Sounds good. Oke, boleh Kak Reo mungkin perkenalkan diri lagi dan juga mungkin bisa dijelaskan pesan-pesannya selama mengikuti program RNS atau proses program RNS dengan kami selaku PT DIL dan Dutch Plus dan Docia. Silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Bil. Perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Reo Ramses. Saya sekarang bekerja di Klinikum Bremerhaven namanya ya, di Jerman bagian utara, bagian Bremen. Eh, Seperti yang udah disampaikan Kak Bil, prosesnya begitu panjang dan memang kalau kita memang sudah berniat untuk bekerja di Jerman ya kita harus benar-benar fokus ya. Saya setuju sekali, memang proses yang panjang itu semua sudah saya lewatin kurang lebih ya 2 tahun yang lalu saya seperti teman-teman juga ikut Zoom seperti ini, ikut program yang disampaikan oleh Kak Billy dan akhirnya saya berangkat di bulan kemarin ya, bulan Februari tanggal 24. Lalu selama saya kursus itu di Deutsche Plus di Jakarta, itu teman-temannya baik-baik banget, support semua. Mentornya, gurunya juga baik banget dan yang paling sering saya ganggu itu Kak Bil memang. Saya sering banget ngubungin Kak Billy gimana sampai mana ini Kak Bil, sampai mana Kak Bil. Dan memang sangat responsif Kak Bil itu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman juga mungkin nanti butuh tanya-tanya di luar dari agent karena saya kan bukan bagian dari Dutch Plus atau teman-teman butuh butuh kayak sharing, teman-teman bisa hubungi saya juga. Welcome, kita di sini sama-sama belajar. Mau yang berpengalaman, mau yang fresh graduate, benar-benar sama. Saya yang udah memang 10 tahun di IGD dulu di Indonesia, di sini belajar lagi dari awal. Benar-benar kesempatan kita itu sama semuanya, jadi jangan takut. Tetap semangat dulu kejar B1-nya. Kalau B1 sudah lolos, teman-teman pasti berangkat sih. Itu kalau kalau nggak ada masalah di luar itu, halangan di luar itu, selain B1 pasti berangkat. Itu aja sih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, boleh disampaikan. Oke, kita hold dulu. Terima kasih Kak Rio. Mungkin kita ke Kak Ginting. Halo, sorry Kak Ani ya panggilannya. Halo Kak Ani. Halo, Sudah ketemu Kak Rio di situ. sudah dong. Oh, sudah. Oke, mungkin bisa ceritakan sedikit Kak Ani, kurang lebih sama seperti Kak Rio. Guten Morgen. Di sini Guten morgen ya. Morgen. Di Indonesia udah siang ya. Halo, perkenalkan nama saya Andriani Ginting. Saya sekarang kerja di Klinikum Bremerhaven juga sama dengan Reo. Saya ke Jerman itu di bulan November
2025. Jadi sudah 3 bulan lebih di sini, hampir 4 bulan. Bisa dibilang sudah melewati masa percobaannya karena sudah kebetulan saya nyampe di sini sudah winter, jadi sudah melewati masa winter yang membuat saya shock kayak gitu ya karena betul-betul ya cuacanya itu yang nggak pernah kita alami di Indonesia. Sudah saya lewati karena sudah 3 bulan lebih hampir 4 bulan di sini. Betul yang dibilang sama si Reo ya, kita belajar dari awal lagi, semuanya kita belajar lagi dari awal. Walaupun di Indonesia kita punya pengalaman yang banyak, tetapi di sini ya pada prinsipnya sama saja sebenarnya, tetapi pasti ada sesuatu yang harus kita tidak terbiasa di Indonesia dan di sini harus kita biasakan. Selama 3 bulan bekerja itu memang tantangan yang terbesar itu memang bahasa. Karena apa yang diminta pasien kadang kita tidak mengerti. Padahal yang diminta itu mudah. Jadi bahasa itu memang betul-betul harus kita asah setiap hari seperti itu. Memang semuanya yang nomor satu itu memang bahasa. Jadi kalau teman-teman memang sudah mau berkarir di Jerman, saya tetap bilang jangan setengah-setengah. Kalau memang sudah mau diniatin bahasanya, karena nomor satu yaitu dengan bahasa ya semuanya akan terasa lebih mudah. Ya nanti kalau ada lagi yang mau ditanyakan silakan. Oke, Dankeschön Kak Ani. Silakan Kak Sama-sama. Kansa. Mungkin teman-teman yang mau bertanya secara langsung untuk sesi tanya jawab pertama ini mungkin akan saya utamakan bagi teman-teman yang mau open camera dan juga mau menanyakan pertanyaannya secara langsung ya. Apakah ada yang mau bertanya secara langsung? Oke, ini dari Kak Tutur. Mungkin bisa uh, di open dulu kameranya Kak. Oke, silahkan Kak Tutur bisa diperkenalkan dulu terlebih dahulu dirinya, namanya, asalnya dari mana, lalu disebutkan pertanyaannya. Ya, oke baik Kak. Terima kasih atas penjelasannya yang cukup menarik ya Kak ya. Sudah lengkap. Mungkin ada yang mungkin saya tanyakan Kak. Gini Kak, apakah bisa jika ikut mendaftar jika saya sudah punya sertifikat B1 Kak Gute? Mungkin kalau bisa mohon dijelaskan Kak lebih lanjut Kak, mungkin dari alurnya atau jika saya uh, ingin dana talang seperti itu Kak. Ya, mungkin itu yang saya tanyakan Kak. Terima kasih Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Tutur. Mungkin dari Kabel bisa dibantu untuk menjawab pertanyaan Kak Tutur. Oke, sebelumnya terima kasih Kak Tutur untuk pertanyaannya. Jadi begini, karena kami juga memiliki 3 lembaga kursus yang tersedia, tentunya kami memberikan kuota-kuota tersebut untuk teman-teman yang kursus lembaga kursus kami, seperti itu. Akan tetapi untuk teman-teman yang sudah memiliki sertifikat level B1 dari Kutu Institute dan tidak kursus di lembaga kursus kami, itu kita akan berikan kuotanya apabila masih tersedia untuk teman-teman yang non siswa Dutchkus. Untuk itu saya harus komunikasi atau konfirmasi ke tim manajemen karena yang menentukan bukan saya kebetulan. Jadi nanti Kak Tutur kalau memang sudah memiliki sertifikat level B1 tersebut boleh chat ke saya terlebih dahulu untuk saya konfirmasikan ke tim manajemen. Tetapi saya tidak bisa janji apakah Kak Tutur akan mendapatkan kuotanya tersebut karena memang sudah pasti kita mengutamakan teman-teman yang kursus di lembaga kursus kami. Seperti itu. Jelas Kak ya? Ya. Baik Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang lain mungkin saya sudah jelas ya Kak, karena juga saya pengen menjadi RN nurse di Jerman dan sekarang saya juga sudah masih proses dalam B1 dan mungkin bulan depan atau di bulan Mei nanti saya akan ujian di Gute Kak. Saya sekarang di
di Bandung nggak? Nih. Oke, oke, silakan dilanjutkan. Mungkin dari lembaganya apakah tidak menyediakan program RNS tersebut? Ah, untuk sementara saya fokus di bahasa dulu Kak. Oke, Oke, terima kasih oke Kak nanti atas Oke, Ya, oke terima Kak kasih, Tutur. Kak. Baik, mungkin ada yang mau bertanya lagi, mungkin bisa raise hand dan open kameranya juga. Apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin seputar kehidupan di sana seperti apa? Mumpung lagi ada 2 alumni loh di sini. Kapan lagi ya kan? Silakan teman-teman, tidak perlu malu-malu. Halo, selamat siang, Ayo, Kak. oke, selamat siang Kak Ya. Irfan. Perkenalkan saya Irfan Abdurrahim. Ini Kak, mau mau menanyakan untuk yang awal jadi perawat di sana itu kan harus jadi apa namanya asisten perawat dulu ya. Nah, itu berapa Betul. lama sebelum ditetapkan jadi perawat aslinya di sana itu? Mungkin itu Oke, saja pertanyaan. oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ini bisa dikatakan case by case. Cuma untuk perkiraannya itu 6 sampai dengan 9 bulan. Seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail oleh Kak Ani. Mungkin ada Iya, teman-teman yang dari sana yang sudah lulus anerkenung dan semacamnya. Kira-kira memakan waktu berapa lama? oke. Saya bantu sedikit menjelaskan ya. Jadi sebelum kita jadi perawat itu namanya Pflegehelferin. Jadi kita membantu perawat gitu. Nah itu seperti saya sekarang di bed namanya itu masih Pflegehelferin. Eh, Sembari itu kan prosesnya kita sebut anerkenung. Nah, jadi proses anerkenung itu seperti saya kemarin mulai bulan Februari dan nanti akan ujian bulan September ini. Jadi kurang lebih sekitar 7 bulan ya. Nah, bulan September ini saya akan ujian dan kalau lulus baru sah jadi eksam plega. Jadi sudah lulus dan sudah terdaftar jadi perawat di Eropa gitu. Jadi membutuhkan waktu sekitar ya kurang lebih seperti itu. Di klinikum di Bundesland sini itu kurang lebih sekitar 7 bulan. Dan kita berharap sekali ini ya one shot ya. Kalau tidak ya jauh-jauh kalau seandainya ini tidak lulus di bulan September kita akan diberi kesempatan yang kedua yaitu tapi setelah menunggu 4 bulan. Jadi mungkin persiapan lagi dulu di mana yang kurangnya. Nah, jadi nanti 4 bulan kemudian bisa ujian lagi. Jadi mereka itu Bundesland itu ngasih kesempatan untuk dua kali ujian gitu. Jadi ya sebelum lulus anerkenum namanya kita memang Pflegehelferin. Jadi kita membantu perawat yang di ruangan walaupun sebenarnya kita tahu ya pekerjaannya sama saja dengan di Indonesia tapi karena kita belum diizinkan karena kita belum lulus ujian itu gitu. Oke. Kak Irfan sudah cukup jelas? Baik, sudah cukup jelas, Kak. Terima kasih untuk penjelasannya, Kak. Mungkin itu Sama. saja pertanyaan dari saya. Oke, Oke, mungkin nah Page, Kak Andriani, kalau misalkan sudah ujian kedua, kemudian worst case-nya apabila tidak lulus, apakah nanti statusnya tetap lagi Helferin atau harus pulang ke Indonesia atau seperti apa? Apakah ada Um, menemukan case tersebut? Mereka kasih lagi pilihan. Nah, di tempat kursus saya kemarin tuh kasih lagi pilihan. Kalau seandainya sudah 2 kali melakukan ujian, tetapi tidak juga lulus, jadi pilihan pertama itu ada yang tetap Legehelferin, terus yang kedua ada ditawarkan untuk Ausbildung. Ausbildung, jadi kita harus mulai lagi dari awal kan, karena Ausbildung 3 tahun gitu. Nah, pilihan berikutnya kita bisa pindah ke Bundesland yang lain. Misalnya saya Oh, sekarang di sini,
cari lagi provinsi yang lain. Nah, kita ujian lagi di situ. Setelah persiapan, kita ikut lagi ujian dari awal lagi di Bundesland yang lain. Nah, ya pilihan terakhir ya pulang ke Indonesia. Ya ada banyak pilihan, ada 4 pilihan. Jadi terserah kita mau ngambil yang mana. Ya kita berharap karena sudah dikasih 2 kali ujian ya. Sebenarnya nggak susah-susah amat. Yang penting kita mau belajar apa PR yang mereka berikan kita kerjakan dan pas lagi belajar itu sekarang saya ini tiga kali per minggu. Jadi 3 kali per minggu belajar, 2 kali kerja gitu kan. Hanya 5 hari kerja per minggu. Jadi kalau kita bisa ngikutin tidak banyak absen atau ini ya pasti bisa. Tidak terlalu sulit. Yang penting mau konsisten tetap belajar gitu. Oke, Itu aja. terima kasih Kak Ani. Ya. Jawabannya kita doakan semoga nanti Kak Ani berjalannya mulus sehingga 1 kali ujian Amin. langsung jadi perawat terdaftar sehingga bisa membawa keluarganya ke Jerman. Oke, Amin. Terima kasih. oke, silakan Kak Kansa. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin seputar dengan materi yang sudah disampaikan Kak Bila tadi, atau mungkin tentang kehidupan atau seputaran Jerman itu seperti apa, mungkin bisa ditanyakan, bisa raise hand terlebih dahulu. Silakan teman-teman. Atau memang sudah terlalu jelas saya menjelaskannya ya sehingga tidak ada yang ingin bertanya. Silakan teman-teman, tidak perlu malu. Nggak ada ya? Kalau gitu kita mungkin bisa pindah penjelasan skema kursusnya ya kalau tidak ada yang ingin bertanya mengenai programnya. Oke, kalau gitu kita hold dulu Oke, sesi tanya jawab yang pertama oke. ini. Jadi kita lanjut dulu pemaparan materi terkait mekanisme kursus oleh saya sendiri. Nanti setelah itu baru kita lanjut ke sesi tanya jawab yang kedua, yang itu yang mana kalian bisa, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan lewat kolom chat yang ada di bawah. Oke? Izin Kak, boleh bertanya? Oh, Kak boleh. Silahkan. Oke, ya. Dulu. Maaf saya belum bisa on cam. Oh, oke, nggak apa-apa. Jadi ini saya mau nanya, seandainya kan nanti kalau kita daftar, terus kan pelatihan kurang lebih 9 bulanan ya. Nah, itu offline ya, mesti kayak di asrama di karantina gitu atau gimana? Nah, ini Di asrama. pertanyaannya menyangkut menyangkut ini ya, menyangkut skema kursus. Oke, mungkin langsung kita jelaskan aja Kak Kansa sembari share screen. Oke. Oke, kalau gitu saya akan menjelaskan terkait mekanisme kursus bahasa Jerman, di mana lembaga kursus ini kita ada 2. Yang pertama Deutsche Plus dan Deutsche Indonesia. Lanjut. Oke, jadi kalau untuk Deutsche Plus sendiri itu kita ada 2 cabang, yaitu ada di Bali dan juga di Solo. Sedangkan Deutsche itu kita ada di Jakarta. Nah, untuk Deutsche Plus Bali itu alamatnya ada di Jalan Batursari nomor 20 Sanur dan Pasar Bali. Jadi untuk teman-teman yang mungkin tinggalnya di daerah sekitaran sini atau mungkin di Bali dan teman-teman pengen visit, pengen tahu kelasnya seperti apa, suasana pembelajaran seperti apa, mungkin teman-teman bisa visit ke Deutsche Plus yang ada di Bali. Kita lanjut. Untuk lokasi selanjutnya yaitu ada di Deutsche Plus Solo. Jadi Deutsche Plus Solo ini alamatnya ada di Komplek Pertokoan Adi Sumarmo nomor F6 sebelah Front One Hotel Airport, Jalan Adi Sumarmo, Tegalrejo, Boyolali, Jawa Tengah. Jadi untuk teman-teman yang domisilinya ada di sekitaran sana mungkin bisa mampir ke Deutsche Plus Solo ya. Lalu untuk cabang kita yang terakhir yaitu Deutsche Jakarta, itu ada di Jalan Boulevard Barat Raya, Blok LC7 nomor 17 Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Jadi untuk teman-teman yang memang domisilinya berdekatan dengan
cabang kita yang ada di Jakarta, mungkin bisa sekalian mampir ke sana ya. Oke, kita lanjut. Untuk jadwal kursus sendiri, itu kita ada 2 pilihan kelas, yaitu ada kelas online dan kelas offline, yang mana kita ada 2 sesi, dibagi jadi 2 sesi. Yang pertama, sesi pertama di jam 9 pagi sampai jam setengah 1 siang, dan sesi kedua itu dari jam setengah 6 sore sampai jam 9 malam, yang mana dalam 3,5 jam tersebut itu dibagi 3 jamnya belajar, setengah jamnya lagi itu istirahat. Gitu. Kita lanjut. Untuk jumlah pertemuan sendiri dari level A1 sampai B2, mulai dari level A1 itu totalnya ada 35 kali pertemuan, yang mana setiap pertemuannya itu di 3,5 jam. Nah, kalau untuk kelas intensif sendiri itu dilakukan kurang lebih dalam waktu 7 minggu. Nah, untuk kelas A2, level A2 itu juga kurang lebih sama di 35 kali pertemuan, dan per masing-masing pertemuannya itu 3,5 jam selama 7 minggu. Jadi dari hari Senin sampai hari Jumat. Lalu untuk level B1 itu di 45 kali pertemuan, masing-masingnya 3,5 jam, dan kelas intensifnya itu kurang lebih di 9 minggu. Dan untuk level B2 itu juga sama seperti level B1, itu 45 kali pertemuan per 3,5 jam per masing-masing pertemuan, dan yang dilakukan selama 9 minggu. Oke, kalau gitu saya lanjut selanjutnya. Nah, ini untuk outing class, jadi untuk pembelajaran di Deutsche Plus maupun Deutschia itu nggak cuma belajar di kelas ya teman-teman, jadi kita juga ada yang namanya outing class, jadi kita ngelakuin kegiatan di luar kelas, jadi pembelajarannya itu nggak akan ngebosenin begitu, jadi kayak bakal ada fun learning banget gitu. Jadi kita nonton ya videonya. Coconut, coconut, my coconut, co-co-co-co-co-co-co-co. I'm a coconut, no one gave birth to me. No, I came from a tree. No one gave birth to me. I'm a 5-year-old Swede. Sure, I've got a but I'm still a nut. No one gave birth to me. I'm a no-gender Swede. It was the kindergarten lady that said to me. It was the kindergarten lady that said to me. I'm not a boy, and I'm not a girl. I'm a coconut. I am the coconut, and I'm a coconut. Coconut. My coconut. Co-co-co-co-co-co-co. I'm a coconut. 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 My coconut. Co-co-co-co-co-co-co-co. I'm a coconut. Nah, oke, itu dia tadi video salah satu outing class yang diadakan di Deutsche Plus Solo batch September 2024. Nah, seru kan teman-teman? Jadi kalau belajarnya tuh nggak akan kayak flat di kelas aja belajar materi, tapi juga ada outing class di mana teman-teman itu kayak refreshing. Jadi sekalian refreshing, sekalian belajar. Jadi nggak akan bosan atau jenuh. Kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, oke. Jadi untuk buku sendiri itu kita menggunakan kurikulum sesuai dengan Goethe Institut, yang mana setiap levelnya teman-teman akan dapat masing-masing 2 buku, yaitu ada Kursbuch dan Arbeitsbuch. Jadi kalau untuk Kursbuch sendiri itu kurang lebih kayak buku paket yang isinya lebih kayak ke materi-materi, sedangkan kalau untuk Arbeitsbuch itu mungkin bisa dibilang kayak LKS, jadi fokusnya itu kayak ke isinya itu buku-buku latihan gitu. Oke, begitu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, untuk fasilitas yang kita berikan ke siswa kita yang ada di Deutsche Plus maupun di Deutschia, itu yang pertama ada konsultasi di luar jam kelas. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin belajar lagi terkait materi yang sudah dipelajari sebelumnya, itu di luar jam kelas, itu bisa banget karena gurunya itu standby dari pagi sampai sore, jadi teman-teman bisa feel free aja untuk konsultasi dengan guru. Lalu yang kedua itu ada kelas intensif dengan audio visual, yang mana pembelajarannya itu sekali lagi nggak akan kayak belajar pakai buku terus, melainkan juga sekaligus melatih listening dan juga speaking gitu menggunakan audio visual. Jadi lebih menarik.
Lalu yang ketiga ada gratis pengulangan materi A1 sampai dengan D2. Ini dikhususkan untuk paket program ke Jerman ya teman-teman. Jadi sesuai yang sempat tadi Kabel jelaskan sebelumnya. Jadi kalau misalkan memang nanti teman-teman harus melakukan pengulangan kelas, itu kita memberikan fasilitas gratis pengulangan kelasnya sebanyak maksimal 1 kali per levelnya. Lalu yang terakhir adalah kegiatan yang menarik di luar kelas. Itu kurang lebih sama kayak yang tadi kita tonton videonya, outing class. Jadi nanti mungkin bakal disesuaikan juga sama teman-teman di kelasnya dan disesuaikan juga jadwalnya kapan bisa ngelakuin outing class gitu. Oke, kita lanjut. Nah ini ada foto juga outing class di Deutsche Plus Bali di tanggal 17 Agustus tahun 2024 kemarin. Jadi kita main ke Bedugul ya. Jadi udah ngebut banget pokoknya, nggak akan bosen, jamin. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Slide selanjutnya. Jadi untuk new batch-nya mohon maaf ini masih belum dirubah. Jadi new batch-nya itu sama dengan yang tadi, itu dimulainya tanggal 11 April tahun 2026 dan juga yang di batch selanjutnya itu ada di tanggal 6 Juni tahun 2026. Nah, untuk teman-teman yang mau kepoin langsung atau kepoin lagi terkait tentang pembelajaran seperti apa, terus terkait dengan testimoni-testimoni, teman-teman bisa banget cek di Instagram kita @deutschpusindonesia, @deutscheindonesia, atau @ktri.indonesia. Atau mungkin kalau misalkan teman-teman mau teks langsung konsultannya, mungkin teman-teman bisa pakai nomor WhatsApp yang sudah tertera di sini ya. Oke, kurang lebih itu saja dari saya. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab yang kedua. Oke, jadi kita buka sesi tanya jawab yang kedua. Mungkin teman-teman bisa bertanya lagi. Jika teman-teman memang nggak bisa mengaktifkan mikrofon dan juga kamera, teman-teman bisa tuliskan pertanyaan teman-teman di kolom chat. Nanti akan saya bantu bacakan ya. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau? Izin Kak Kansa untuk menjawab lebih detail pertanyaan dari Kak Juwita. Jadi kita sediakan khususnya bisa offline ataupun online. Apabila mau offline itu mohon maaf kita tidak menyediakan asrama atau tempat tinggal. Jadi biasanya kalau memang mau offline dan kebetulan datang dari luar Bali, luar Solo ataupun luar Jakarta, biasanya kami hanya share kontak pemilik kos terdekat yang nanti teman-teman bisa riset sendiri yang mana yang cocok dengan budgetnya seperti itu. Akan tetapi memang kita tidak menyediakan selamanya seperti itu. Ataupun kalau memang maunya online juga bisa. Cuma bisa saya sarankan itu offline saja supaya lebih fokus dan efektif khususnya seperti Kak Ginting, tadi Kak Andriani Ginting itu beliau rela jauh-jauh datang ke Bali dari Batam untuk bisa kursus lebih fokus seperti itu sehingga terbukti bahwa dia tidak mengulang kelas sama sekali, kemudian ujian juga hasilnya maksimal seperti itu sehingga prosesnya berjalan dengan lancar. Kalaupun mau kalaupun misalnya teman-teman mau saya online aja tidak ada budget buat ke mungkin untuk kursus secara offline tidak apa-apa. Akan tetapi kita akan bilang bahwa untuk yang online itu harus ekstra lebih belajarnya karena untuk yang online tentunya tidak ada support system yang sangat suportif atau mendukung banget karena itu akan beda vibe-nya. Biasanya kalau teman-teman yang offline itu mereka sebelum jam kursus dimulai mereka sudah datang duluan, mereka berdiskusi, kemudian setelah kursus juga mereka masih stay di lembaga kursus kami untuk berdiskusi. Jadi itu yang membuat progresnya bisa cepat seperti itu. Karena kan memang pada dasarnya mereka memiliki tujuan yang sama yaitu lulus bahasa Jerman dengan level yang memang mereka sudah ambil seperti itu. Kalau yang online itu tentunya tidak ada seperti tadi tidak ada diskusi, tidak ada teman mengobrol secara langsung yang mana itu akan menjadi tantangan besar untuk teman-teman yang online. Apakah ada yang berhasil yang kursus online? Ada, pasti ada seperti itu. Jadi silakan teman-teman disesuaikan dengan ada mungkin kemampuan dirinya atau pribadinya masing-masing. Seperti itu.
Jelas ya, Kak Juwita? Ya, jelas Kak. Iya sih, saya mikirnya karena kenapa online? Karena terkait saya satu masih kerja. Jadi kan Oke, terus kedua saya sudah berkeluarga. Jadi saya masih mikir karena oke, mesti keluar kota kan. Minimal saya kan di Bangka Belitung nih. Nah, oke. mesti ke Jakarta atau ke apa? Ke Bali. Ke Solo atau ke Bali? Ya, Ya, Solo. Nah, saya mikir lagi berarti kan kalau sudah ikut offline ke sana, otomatis 9 bulan saya mesti stay di situ, nggak pulang-pulang berarti kan. betul. Itu sih menjadi pertimbangannya. Makanya saya pikir, tapi memang benar sih kata kakak ini kalau seandainya kalau offline bakal susah memang. Bahkan online bakal susah. Tantangannya lebih Betul. besar memang. Makanya saya lagi mikir-mikir. Saya udah lama sih kalau bisa sharing ya. Saya udah lama sih pengen, cuman kayaknya baru baru akhir-akhir ini nemuin bakal ada link-link buat keluar negeri. Kalau dari dulu saya udah dari dulu pengennya keluar negeri. Cuman kayaknya itunya informasinya kurang. Mana umur saya sekarang kan tahun ini tahun ini saya 40 tahun, maka saya pikir masih bisa nggak ya? Itu sih jadi Oke. pertimbangan saya Masih. sih. Ya. Oke, Nah, boleh sharing Kak. Ada lagi yang mau iya, diceritakan? sudah cukup Pak. Oke, oke, makasih ya Kak. Oke. Ya, mungkin menanggapi ya Kak ya, supaya dapat insight baru juga. Eh, jadi Kak Juwita kan memang punya mimpi untuk bisa bekerja di Jerman. Otomatis akan ada pengorbanan-pengorbanan yang harus dilakukan. Seperti itu. Karena ini mimpinya cukup besar. Dan prosesnya juga perlu pengorbanan dan tantangan. Seperti Kak Ani contohnya memang dia juga punya keluarga, anaknya juga sudah tiga. Dia rela resign dari tempat pekerjaannya yang dulu, kemudian untuk fokus kursus bahasa Jerman di Deutsche Plus Bali. Kadangkala dia balik kalau memang kayak ada libur Natal, yang mana 2 hari, atau mungkin balik seminggu, nanti seminggunya saya online ya, karena memang kangen sama anaknya. Gak apa-apa, online. Selama pas online pun fokus di depan perangkat gitu, tidak diganggu oleh anaknya ataupun keluarganya, karena memang kursus ini perlu fokus yang sangat tinggi. Nggak apa-apa seperti itu. Tidak harus 9 bulan stick atau stuck di Bali, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa pulang, itu enggak seperti itu. Lalu kalaupun sekarang Kak Juwita bekerja, kalau pekerjaannya kena sistem shifting, itu kita juga nggak bisa seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah komit atau sudah pilih kelas sore, maka seterusnya akan kelas sore terus, Kak. Nggak bisa kita menyesuaikan shift kerjanya Kak Juwita. Seperti itu. Seperti Kak Reo juga akhirnya memutuskan untuk resign, atau waktu itu memang dia dapat negosiasi dengan atasannya untuk bisa mungkin kerja di jam sore aja atau kerja di jam malam saja selama periode kursus berlangsung, atau selama mungkin 6 sampai 8 bulan. Seperti itu. Jadi memang perlu banyak yang diperhitungkan, banyak yang dikorbankan. Karena memang mimpinya ini ke Eropa, bukan main-main. Kira-kira seperti itu ya, Kak Juwita. Iya, siap Kak, makasih. Oke. Silakan Kak Kansa. Oke, uh, kalau teman-teman mungkin ada yang mau on cam lagi untuk bertanya secara langsung. Oke, kalau misalkan nggak ada, mungkin bisa kita bacain pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Dinda dari Jakarta. Jadi untuk pertanyaan pertama, apakah lembaga itu memberikan garansi keberangkatan untuk semua peserta? Oke, mungkin dari kami bisa dibantu untuk menjelaskan. Oke, sebetulnya itu sudah terjawab kurang lebihnya ya. Garansi terbesar adalah teman-teman sendiri, karena tanpa bahasa Jerman teman-teman tidak akan bisa berangkat. Tanpa sertifikat level B1 teman-teman tidak akan bisa berangkat. Tanpa teman-teman bisa berbahasa Jerman teman-teman tidak akan bisa komunikasi dengan rumah sakit. Karena wawancara nanti ujung-ujungnya akan dengan bahasa Jerman, walaupun teman-teman misalnya sudah kami appoint untuk wawancara dalam bahasa Inggris misalnya.
Akan tetapi sebelum teman-teman berangkat ke Jerman akan dicek bahasa Jermannya. Boleh tanya sama Kak Reo. Kak Reo adalah salah satu peserta yang pada saat itu wawancara dengan RS atau rumah sakit itu dalam bahasa Inggris. Akan tetapi sebelum dia terbang ke Jerman, itu dicek bahasa Jermannya. Seperti itu. Itu adalah garansi terbesarnya. Jadi bisa dikatakan kalau sudah punya level B1 sertifikat, 99% adalah pasti berangkat. Mungkin 1%-nya mungkin ada apa ya, mungkin dari teman-teman sendiri mungkin kehilangan motivasi, mungkin karena memang sudah wawancara tetapi tidak diterima atau semacamnya, akan tetapi itu bisa disiasati oleh kami. Balik lagi bahwa yang terpenting atau yang penjamin yang paling krusial adalah bahasa Jerman. Seperti itu. Kira-kira seperti itu, Kak Kansa. Silakan lanjut. Oke, baik. Mungkin bisa kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya kali ya. Jadi untuk ini, kalau misalkan, ini juga pertanyaan yang sama dari Kak Dinda. Jadi kalau misalkan dalam kurun waktu 1 tahun, peserta itu belum juga mendapatkan kontrak, itu bagaimana ya Kak Bill? Mengingatkan peserta di Indonesia itu kan 10-12 bulan. Oke. Mungkin saya kembali lagi ke pertanyaan yang pertama. Ya, garansi yang terbesar adalah bahasa Jerman. Tidak ada lembaga atau perusahaan manapun yang akan menjamin kamu pasti berangkat. Kamu bayar, kamu berangkat. Itu tidak. Teman-teman harus juga berjuang dengan bahasa Jerman tersebut. Gak mungkin teman-teman nggak bisa bahasa Jerman, pasti berangkat itu enggak. Oke, kita lanjut. Bagaimana jika untuk sejauh ini belum ada case tersebut, Kak Ninda. Kalau memang peserta sudah bisa bahasa Jerman, itu kecil kemungkinan tidak mendapatkan kontrak. Itu bisa kami, itu adalah salah satu yang bisa kami jamin. Seperti itu. Kalaupun 10 sampai 12 bulan misalnya belum mendapatkan kontrak, pasti ada yang salah dengan prosesnya, atau mungkin pada saat wawancara dia tidak serius atau memberikan jawaban-jawaban yang menyebabkan rumah sakit tidak bisa menerima seperti itu. Eh, Kalaupun misalkan teman-teman tadi sudah saya bilang kalau mendapatkan penolakan dari satu rumah sakit atau agensi, kita akan jadwalkan ke rumah sakit atau agensi lainnya selama teman-teman juga memang eh, cooperated, mau berusaha dan senantiasa berkomunikasi dengan kami seperti itu. Lanjut Kak Kansa. Oke, mungkin bisa kita move ke pertanyaan selanjutnya juga masih sama dari Kak Dinda. Jika menggunakan dana talangan dan peserta tidak melanjutkan proses, apakah ada penalti yang harus dibayarkan? Oke. Itu pertanyaannya sebetulnya terkait manajemennya. Nah, yang namanya surat perjanjian, kalau janjinya dilanggar pasti ada konsekuensinya. Akan tetapi kalau memang si kandidat ini berhenti tiba-tiba dan memberikan alasan yang bisa kami terima, tentunya kami akan uh, menyesuaikan seperti itu. Kalau misalkan memang alasannya kuat, ya tentunya kami nggak bisa menuntut dong seperti itu. Karena kembali lagi kan yang nomor satu pasti humanity kan, kemanusiaan. Itu kalau memang alasannya manusiawi, ya tentunya kan kami juga menyesuaikan seperti itu. Selama memang dia nggak tiba-tiba berhenti atau nggak ada alasan yang jelas, tentunya kami tidak akan uh, me mengaplikan penalti tersebut seperti itu. Nanti bisa dibaca kok teman-teman di surat perjanjian ada hak-hak yang teman-teman akan dapatkan dan ada kewajiban yang teman-teman harus lakukan seperti itu. Oke, lanjut Kak Kansa. Oke, mungkin untuk pertanyaan ketiga selanjutnya terkait batasan usia dan PowerPoint itu nanti PowerPoint-nya akan kita bagikan di grup WhatsApp ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa baca ulang kalau misalkan teman-teman tadi ketinggalan informasinya. Dan untuk batasan usia itu tadi sudah tertera juga di PowerPoint-nya. Untuk batasan usia itu kurang lebih di 40 tahun maksimal saat pendaftaran gitu. Nanti untuk nanti pokoknya nanti PowerPoint-nya akan kita share ulang ya teman-teman di grup. Jadi jangan khawatir, teman-teman masih bisa baca ulang. Dan kalau misalkan nanti memang ada pertanyaan lagi, teman-teman bisa tanyakan langsung di grup
WhatsApp. Mungkin untuk sekarang ada yang Kak mau Kansa, ditanyakan lagi? sorry Ya? Kak Kansa, mungkin ada pertanyaan dari Kak Dinda yang terakhir itu cukup menarik pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaan terakhir, ini dari Kak Dinda juga. Jadi bagaimana jika peserta tidak lulus sertifikat bahasa dalam waktu 1 tahun? Apakah proses tersebut bisa dihentikan? Oke. Ini case ini tuh ada yang terjadi juga. Beliau sudah mungkin 1,5 tahun, sudah belajar dengan kami 1 tahun lebih karena memang mengulang semua levelnya. Mungkin teman-teman juga sadar ya bahwa tidak semua orang punya bakat di bahasa seperti itu. Kalau memang sudah sedari awal menyadari bahwa tidak ada bakat di bahasa dan tidak ingin eh, berjuang, tidak ada kemauan untuk belajar dengan keras, lebih baik tidak usah ikut. Karena kita juga nggak mau teman-teman rugi waktu, rugi materi, rugi uang, dan kita juga rugi juga kan akhirnya. Kita sudah berikan yang terbaik, kita sudah beri pengulangan kelas dan segala macam, tapi ternyata memang tidak lulus, bahkan tidak lulus pada saat ujian dengan kami. Ini belum menyangkut Kuta Institute ya. Tidak lulus dengan kami, sudah B1 2 kali masih nggak lulus. Itu kan kami tidak mau memaksa kamu ujian deh B1, enggak. Itu pasti kita akan seperti ini karena memang semua kewajiban kami sudah kami penuhi, kita berikan kelas pengulangannya semuanya, tapi memang anaknya ini tidak berkembang, ya otomatis kita juga akan kasih ultimatum, kamu silahkan cari, kalau memang masih niat bekerja di Jerman sebagai perawat, eh, dan masih mau melanjutkan prosesnya, silahkan cari tempat kursus lain. Mungkin kamu memang tidak cocok dengan lembaga kursus kami atau seperti apa, atau memang kamu tidak serius, silakan hubungi kami kembali kalau sudah siap ujian. Seperti itu. Nah, karena memang dia masih ada hak untuk kita biayai ujian 1 kali tersebut. Seperti itu. Akan tetapi kita dia bisa melatih lagi. Karena memang kita sudah memenuhi semua kewajiban kami. Akan tetapi memang anaknya tidak bisa berkembang atau tidak mau berkembang. Seperti itu. Sehingga kita kasih ultimatum, silakan cari tempat kursus lain. Kalau sudah siap ujian, hubungi kami. Kalau sudah lulus, mungkin minimal 1 atau 2 modul, silahkan hubungi kami kembali. Seperti itu. Karena kita nggak bisa memanjakan orang-orang seperti ini. Karena bisa dikatakan orang-orang seperti ini tidak serius dengan tujuannya. Kalau serius tidak mungkin sampai 1 tahun tidak lulus. Ada nggak yang sudah ujian di Goethe Institute kemudian tidak lulus semua modul? Ada. Itu ada juga. Tapi sudah dapat kontrak? Ada. Seperti itu. Mungkin memang dia tidak beruntung pada saat ujian, akan tetapi pada saat kita jadwalkan wawancara dengan rumah sakit itu diterima, itu ada. Nanti tinggal fokus untuk menyelesaikan mendapatkan sertifikat B1 tersebut, itu ada. Yang orang-orang seperti ini yang akan kami perjuangkan karena memang dia masih ingin berjuang walaupun ujian awal tidak lulus sama sekali semua modul atau 4 modul itu. Seperti itu. Semoga jelas ya, Kak Dinda, pertanyaannya cukup menarik. Oke, baik. Terima kasih Kak Bil atas penjelasannya. Mungkin dari teman-teman yang lain, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, bisa dituliskan di kolom chat ya. Boleh tanya-tanya ke Kak Reo juga nih. Kak Reo juga waktu itu lulus 2 modul ya awalnya ya Kak Reo. Betul, Kak Dinda, Bil. oke. Jadi teman-teman untuk pertanyaan Kak Dinda ya, yang menarik juga bagaimana jika dalam kurun waktu 1 tahun peserta belum mendapatkan kontrak, mengingat proses selama di Indonesia itu 10 sampai 12 bulan. Dan saya itu waktu itu justru saya tunggu dapat kontrak dulu, Kak. Ketika saya sudah dapat kontrak, baru saya ikut kursus gitu. Jadi jangan khawatir untuk kontrak karena prosesnya biasanya untuk kita lebih yakin lagi ya, untuk lebih yakin lagi kita harus dapat kontrak dulu. Itu sih. Dan memang awalnya waktu saya masih seperti teman-teman ini ikut Zoom di awal ini agak ragu awalnya. Benar nggak sih? Ini terpercaya nggak sih? Awalnya memang saya juga jujur awalnya agak ragu. Tapi setelah saya mengikuti prosesnya dari Zoom yang seperti ini, lalu nanti dari tim PTDR
juga akan konfirmasi lagi bahwa ada wawancara dulu sebelum mengikuti prosesnya, lalu ada proses dengan wawancara dengan agensi dari Jerman yang untuk kita dapat kontrak dulu. Nextnya lagi kita akan wawancara lagi dengan pihak dari rumah sakitnya gitu teman-teman. Jadi alurnya memang seperti yang disampaikan Kak Bill. Alurnya panjang tapi kita memang harus melewati itu semua. Setelah kita mendapatkan kontrak, kita les sekitar 6 bulan itu. Waktu itu saya sedang bekerja juga seperti yang disampaikan Kak Bill, dan shift juga waktu itu memang harus ada yang dikorbankan, betul sekali. Saya setuju. Akhirnya saya minta ke atasan saya untuk masuk dinas pagi terus, Senin sampai Jumat. Setelah dinas pagi, sorenya saya karena waktu itu bekerja di Tangerang, di Karawaci, dan tempat lesnya di Jakarta, di Kelapa Gading itu ditempuh sekitar 2 jam. Waktu itu saya offline, pergi itu pulang 2 jam, berangkat 2 jam. Jadi sekitar 4 jam tuh Senin sampai Jumat teman-teman pengorbanannya. Karena menurut saya offline benar-benar lebih masuk di saya ketika saya belajar offline kurang fokus gitu. Nah setelah kursus selama 6 bulan kita nggak ada masalah bisa ngikutin sampai akhirnya kita direkomendasikan untuk ini kamu bisa untuk ujian B1 di Guta. Itu sampai akhirnya lulus, teman-teman nanti juga akan proses untuk translate apostil itu sambil berjalan, jadi itu nggak memakan waktu teman-teman. Dan dari pihak Deutsche Plus sendiri, ketika kita sudah lulus untuk B1, nanti ada yang namanya B1 Plus itu khusus untuk belajar di keperawatan sebelum kita berangkat ke Jerman. Itu sebenarnya sangat membantu sekali, tapi waktu itu karena saya sudah resign duluan, saya harus cari kerja lagi, jadi saya nggak sempat ikut, cuma ikut di awal gitu. Tapi itu suatu program yang bagus sebenarnya dari Deutsche Plus. Itu sih teman-teman untuk pengalaman saya sebelum saya berangkat ke Jerman. Mungkin kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, saya terbuka untuk teman-teman. Silahkan tentang les, tentang persiapan sebelum berangkat itu sih. Terima kasih. Kak Kansa, silakan. Terima kasih Kak Rio. Oke, kalau gitu mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu ada dari Kak Ivan Bagus Kurniawan. Jadi ini pertanyaannya terkait kursus ya. Jadi kalau misalkan ikut kelas yang offline, tapi dalam seminggu itu ada satu yang harus online karena pekerjaan, apakah bisa Kak? Terima kasih. Oke, jadi kalau misalkan untuk kursus yang offline, kalau misalkan memang sewaktu-waktu harus ikut online karena mungkin berhalangan hadir, entah itu karena ada acara dan yang lainnya, itu kakak bisa langsung komunikasikan ke guru yang bersangkutan ya. Jadi nanti biar guru yang bersangkutan itu bisa ngasih link Zoom-nya, jadi supaya tetap ikut kelas begitu. Mungkin dari Kak Bill, ada yang mau ditambahkan? Oke. Sedikit, apakah bisa dalam 1 minggu online 1 kali? Itu bisa banget. Selama walaupun online teman-teman stay di depan perangkat. Karena perlu dicatat ya teman-teman, belajarnya itu 3,5 jam, yang dibahas itu banyak. Kalau teman-teman ikut Zoom misalnya, akan tetapi sambil bekerja di waktu yang sama, mungkin menangani pasien dan semacamnya, itu akan sangat tidak efektif. Dan yang lainnya pasti juga cukup mengganggu jalannya belajar mengajar, karena dalam proses belajar mengajar tentunya ada tanya jawab, ada diminta untuk membuat kalimat, menulis sesuatu. Kalau teman-teman fokus dengan pasiennya kan otomatis itu akan, jadi gurunya akan, "Loh, kok begini?" Seperti itu. Jadi kalaupun mau online, teman-teman tetap harus fokus di depan perangkat seperti itu. Mungkin bisa, kalau memang jam kerjanya seperti itu, bisa nggak dieliminasi di di kursus online tersebut? Apakah bisa daripada 1 kali online semuanya offline aja? Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Kak Bill atas penjelasannya. Oke, kita bisa lanjut mungkin ke pertanyaan selanjutnya lagi dari Kak Siti Mulyati. Jadi ini pertanyaan juga seputaran kursus ya. Jadi
kalau semisal langsung ikut kursus dari level A2 ke B1, apakah biayanya akan berbeda? Oke, kalau gitu untuk pertanyaan ini mungkin saya bantu jawab. Jadi kalau misalkan memang kakak sebelumnya sudah pernah kursus, misalkan sudah sampai kursus level A1 sudah selesai, dan mau ikut lanjut di Deutsche Plus dan melanjutkan ke level A2 sampai B1 itu sebenarnya bisa. Tapi ada prosedur yang namanya placement test. Jadi kakak harus ikut yang namanya placement test terlebih dahulu. Jadi kurang lebih uh, alurnya akan seperti ini. Jadi yang pertama itu akan ada interview dulu yang pertama dengan tim manajemen PT DIR, lalu dilanjutkan dengan placement test. Jadi placement test ini tujuannya untuk ngetes apakah kakak memang bisa lanjut ke level A2 atau memang harus tetap mengulang ke level A1 lagi. Begitu. Nanti kalau misalnya memang sudah selesai placement test dan hasilnya sudah keluar dan kakak dinyatakan lulus dan bisa melanjutkan kursus dari dari level A2, itu kakak bisa lanjut ke interview selanjutnya dengan tim manajemen lagi, tim manajemen PT DIR, di mana nanti akan ada penyesuaian biaya. Dan untuk penyesuaian biaya tersebut nanti mungkin bisa dibicarakan atau didiskusikan langsung dengan interviewer gitu. Mungkin dari Kak Bel ada yang mau ditambahkan? Nah, sudah cukup jelas. Mungkin satu aja yang mungkin Kak Kansa lupa. Untuk nilainya pada saat placement test pun itu harus minimal 80. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau memang mau jam level dan langsung ke A2, placement tes A1 harus minimal nilainya 80. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Bel atas tambahannya. Oke, mungkin itu dia penjelasan dari pertanyaan Kak Siti. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh nih nanya Kak Rio, Kak Reo yang baru sampai di Jerman. Silakan. Ini cukup banyak pesertanya yang masih stay, tidak ada yang ingin bertanya. Siapa nih? Oke, ini cukup bagus. Silakan Kak Kansa dibacakan. Oke, kalau saya bacakan ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Truli Ezra dari Manado. Jadi pertanyaannya itu mengenai kualifikasi pengalaman kerja. Jika saat ini fokus penempatan adalah untuk rumah sakit, apakah pengalaman saya sebagai perawat klinik tetap dapat dipertimbangkan? Terima kasih. Oke, boleh konfirmasi Kak untuk kliniknya ini klinik kesehatan atau kecantikan ya? Ini bagusnya kalau bertanya langsung bisa timbal balik gitu Kak. Klinik kesehatan. Oke, untuk klinik kesehatan bisa Kak, bisa dipertimbangkan. Jadi tidak harus rumah sakit. Apalagi kalau kliniknya itu klinik yang besar dan punya inpatient department misalnya, apa ruang rawat inap, itu hampir bisa dikatakan rumah sakit kecil. Seperti itu. Itu bisa Kak, kecuali kalau klinik kecantikan atau perawat gigi itu yang tidak bisa. Itu tidak dihitung masuk sebagai pengalaman perawat pelaksana. Seperti itu. Jelas ya Kak? Terima kasih Kak Bill atas penjelasannya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Dinda. Saya bacakan ya. Apakah untuk penempatan sudah pasti di rumah sakit atau memungkinkan di klinik atau di panti lansia atau panti jompo? Dan apakah ada kualifikasi bahasa yang berbeda dari tiga tempat tersebut? Oke, untuk saat ini kita hanya fokus rumah sakit saja. Jadi kita bisa tepis panti lansia atau panti jompo. Dan untuk saat ini, untuk kualifikasi dari segi bahasa itu B1. Tapi eh, ada rumor bahwa ke depannya untuk program RNS ini harus B2 dari luar Jerman atau dari Indonesia. Seperti itu. Mumpung sekarang masih B1 kualifikasinya atau persyaratannya, silahkan teman-teman gunakan kesempatan ini karena kita tidak tahu sampai tahun berapa untuk kualifikasi B1 ini berlaku seperti itu. Karena dulu ini mungkin informasi saja, program Ausbildung
Dulu itu bisa berangkat tahun 2018 ya, itu bisa berangkat level A2 saja. Jadi A2 bisa ujian di Goethe Institut lulus berangkat ke Jerman. Tapi mulai tahun 2022 itu mereka minta minimal sertifikat level B1. Seperti itu. Jadi untuk RNS bisa jadi nanti bisa ada perubahan ke depannya, mungkin bisa ke level B2 seperti itu. Jelas ya? Oke, terima kasih Kak Bill atas penjelasannya. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Agung. Jadi Kak Agung ini bertanya apakah untuk perawat jiwa itu bisa? Apakah di Jerman itu memakai sertifikasi psikosomatis? Karena di sini tidak ada sertifikasi seperti itu. Dan apakah ada informasi RS psikosomatis yang ada di dekat kota Hamburg? Bisa dibantu Kak Bill mungkin? Oke. Untuk pertanyaan itu sejauh ini kita tidak ada demand untuk departemen psikiatris atau jiwa ya. Jadi lebih banyak ke geriatrik, pediatrik, kemudian inner medicine dan ruang rawat inap seperti itu. Jadi untuk perawat jiwa kita belum ada, akan tetapi kalau memang kakaknya memang lulusan S1 nurse atau D3 keperawatan dan memiliki pengalaman di luar perawat jiwa ini, itu masih bisa dipertimbangkan, itu Kak. Cuma untuk di Jerman, untuk meminta ditempatkan di ruang perawatan jiwa itu kita belum ada, karena memang kita fokusnya di rumah sakit seperti itu dan lebih ke tadi departemen-departemen yang sudah saya sebutkan. Saya harap jelas ya Kak siapa tadi ya? Kak Ngar. Oke, terima kasih Kak Bill. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Teh Tong. Nah, kalau perawat praktek mandiri, terus ada home care-nya, juga kita sering rawat pasien di rumah pasiennya, apakah masih memungkinkan untuk mengikuti program RNS ini? Bisa banget Kak Teh Tong, apalagi kalau sebelumnya punya pengalaman juga di rumah sakit atau di klinik misalnya, itu bisa. Memang betul diutamakan yang punya pengalaman di rumah sakit, karena memang penempatan di rumah sakit. Dan biasanya pertanyaan yang sering muncul itu ada berapa bed di rumah sakit yang pernah kamu dulu kerja di situ, gitu. Karena memang di Jerman itu rumah sakitnya sangat besar dan bednya sangat banyak. Jadi untuk pengalaman rumah sakit itu sangat diperhitungkan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang punya pengalaman di home care saja untuk saat ini atau mungkin sebelumnya pernah punya pengalaman kerja di rumah sakit itu tetap dihitung sebagai pengalaman kerja. Pasti ada pertanyaan, apakah kamu misalkan hanya pengalamannya di home care saja? Tapi ada pertanyaan, kamu keberatan nggak kalau kerja di rumah sakit dengan sistem shifting dan mungkin ada berapa bed di sini? Karena memang kamu belum punya pengalaman. Kalau memang jawabannya siap dan bisa, otomatis akan diperhitungkan oleh apalagi kalau teman-teman sudah lulusan khususnya profesi nurse yang memang pada saat menjalankan profesi nurse pasti ada praktik di semua atau berbagai macam departemen seperti itu. Jelas ya Kak Teh Tong? Abil mungkin menambahkan sedikit. Silahkan Kak Rio. Silakan Kak Reo. Iya, terima kasih. Untuk pertanyaan dari siapa Kak Hijir ya, bagaimana jika fresh graduate nurse yang belum punya pengalaman apakah bisa? Oke. Ya, teman saya di sini yang memang berangkat duluan si Kak Riza itu memang fresh graduate dan menurut saya berpengalaman di Indonesia ataupun yang fresh graduate ketika di sini kita mulainya sama-sama dari nol. Jadi jangan khawatir dan menurut saya pribadi ketika kita fresh graduate dan langsung bekerja di Jerman itu justru mungkin kita daya tangkapnya lebih cepat ya. Karena selain usia yang masih muda tentunya karena fresh graduate dan kita yang udah berpengalaman itu kan kebanyakan udah hampir 30 tahun ke atas untuk belajar bahasa lagi, untuk bagi waktu lagi dengan keluarga, apalagi masih single itu menurut saya lebih mudah untuk beradaptasi. Jadi jangan khawatir fresh graduate punya
kesempatan yang sama. Itu aja sih. Thank you, Kak Reo. Ayo. Ya, jadi seperti itu teman-teman, kita banyak sudah mengirimkan yang fresh graduate. Sekali lagi, kesempatannya itu sama. Tidak ada yang membedakan karena memang di Jerman harus belajar lagi. Seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Sebelum kita tutup nih, kita sudah hampir 2 jam. Gerne, Kak Hijir, sepertinya sudah pernah belajar bahasa Jerman ya, Kak Hijir. Oke, mungkin ada teman-teman yang mau ditanyakan lagi. Bu sesinya masih belum ditutup. Aduh, Oke. Tong usianya 42. Oke. 42 sebetulnya bisa, Kak Teh-Tong. Kita batasin sebetulnya 40 untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan terburuknya. Kalau Kak Teh-Tong masih 42 awal, itu bisa, apalagi kalau punya pengalaman banyak mungkin di rumah sakit masih kita perhitungkan. Nanti kalau memang tertarik silahkan lakukan pendaftaran supaya kita bisa review dulu dokumennya. Eh, Mungkin bisa saya jelaskan untuk em, maksimal usia karena kenapa kita berikan hanya 40. Jadi sebetulnya di Jerman itu atau pada saat apply visa minimal maksimal usianya adalah 45 tahun, tepat 45 tahun maksimalnya. Jadi karena kita perlu proses mulai dari kursus bahasa Jerman sampai dengan persiapan visa, kita pangkas jadi 40 tahun saja. Akan tetapi kalau ada usia 41, 42 dan punya pengalaman yang banyak dan punya komitmen yang tinggi sehingga nanti bisa kursus secara maksimal dan mudah-mudahan ujiannya satu kali ujian langsung lulus seperti Kak Ani itu beliau daftar tepat usia 43 tahun dan dia pada saat apply visa itu 1 bulan lagi sudah 45 tahun dan hampir tidak bisa apply visa. Tapi kita tidak mau ada case seperti itu lagi. Untuk usia 43 kita sudah no, karena kita nggak mau mengecewakan teman-teman. Untuk 42 mungkin kita masih bisa pertimbangkan. Seperti itu. Silakan nanti Kak Tetong kalau memang tertarik, daftar dulu baru kita review dokumennya. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Bil atas penjelasannya. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Agung. Jadi pertanyaan Kak Agung ini terkait dengan pensiun. Jadi kalau misalkan sudah kerja di Jerman dan setelah sudah pensiun, itu apakah masih dapat gaji seumur hidup kayak ASN yang ada di Indonesia? Mungkin Kak Reo sudah dapat insight itu belum? Oke, Kabil. Terima kasih. Untuk pertanyaan Kak Agung, di Jerman memang pajaknya itu banyak sekali. Termasuk salah satunya yang saya tangkap itu ketika pensiun nanti akan udah ada. Tapi untuk gajinya saya belum tahu apakah setiap bulan akan dapat ya, gitu ya Kabil. Cuman memang pajaknya itu besar sekali. Karena dari kesehatan, dari kalau yang Kristiani ada pajak gereja juga masuk. Kalau eh, ya ketika kita udah nggak dapat kerjaan, setiap bulan akan dapat, itu termasuk di asuransinya. Ketika kita kehilangan pekerjaan, misalnya di Jerman, nanti setiap bulan kita akan dapat juga dari pemerintah Jerman gitu. Dan em, ya memang potongan pajaknya besar di sini, tapi worth it. Dan kita juga masih bisa nabung dari gaji awal kita bekerja di Jerman. Nanti kan setelah kita bekerja di Jerman udah anerkenung dan kita ditempatkan di posisi yang spesialis seperti di IGD, ICU, ruang OT, itu pastinya gaji kita akan semakin bertambah lagi teman-teman. Dan saya sangat eh, apa ya, memotivasi teman-teman ayo kerja di sini karena dibandingkan saya sebelumnya bekerja di Indonesia sama yang sekarang, walaupun saya mungkin belum ada 1 bulan ya bekerja di sini, tapi jam kerja saya di sini itu seminggunya 38,5 seperti yang disampaikan Kak Bil. Jadi Senin sampai Jumat doang. Sabtu Minggu seperti hari ini saya libur. Dan memang di Jerman budaya kerjanya itu tidak dibenarkan untuk lembur teman-teman. Jadi benar-benar work life balance lah.
gitu. Jadi ayo teman-teman kalau memang tertarik silahkan apa namanya berjuang lah. Karena memang nggak cepat waktunya, butuh waktu yang cukup lama. Setahun saya sendiri dari lulus B1 sampai berangkat itu dari les ya, dari les sampai berangkat itu sekitar 1 tahun 8 bulan ya Kak Bil ya, sampai saya akhirnya ada di sini. Gitu waktunya cukup lama teman-teman, jadi memang banyak yang dikorbankan itu. Dan pengalaman saya setelah bekerja di sini kan memang banyak perawat-perawat yang dari negara lain, dan kebanyakan memang mereka sudah B2 dari negaranya. Jadi mumpung kita masih B1 teman-teman, ini kesempatan yang benar-benar menurut saya lebih bagus. Nanti B2 kita akan belajar lagi di sini. Jadi mumpung B1 waktunya lebih cepat, teman-teman masih bisa kejar lah untuk sekarang. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, thank you Kak Reo. Stereo. Oke. Sudah cukup jelas Kak Enggar? Oke. Oke, baik. Kalau gitu, apakah masih ada yang ingin bertanya, teman-teman semuanya? Sebelum kita tutup nih teman-teman. Oh, sudah ada yang mau daftar Kak Siti. Oke, nanti untuk link registrasinya akan di-share oleh Kak Kansa di grup ya, Kak Siti. Oke. Nanti ada link registrasinya juga dan ada PDF-nya juga, boleh dibaca-baca lagi. Oke, terima kasih. Kak Bill, mungkin ini ada satu pertanyaan, mungkin jadi pertanyaan terakhir kali ya untuk sesi tanya jawab hari ini. Jadi kalau untuk penerimaan LNS itu apakah dilakukan setahun sekali atau memang ada periodenya? Penerimaan apa nih ya? Kalau pembukaan batch kita buka 2 bulan sekali. Makanya tadi ada tanggal 11 April sama tanggal 6 Juni itu batch yang terdekat. Nanti selanjutnya ada di Juli ya, di Agustus seperti itu. Kemudian untuk penerimaannya ini sangat fleksibel, ini all year tanpa misalnya teman-teman di bulan Januari sudah dapat B1, ya kita jadwalkan wawancara, atau di bulan Februari, Maret, April, tergantung teman-teman lulusnya di bulan apa. Seperti itu. Nanti kita akan jadwalkan wawancara dengan agensi, kemudian dijadwalkan dengan rumah sakit. Jadi tidak ada waktu tertentu untuk perekrutan dengan rumah sakit. Seperti itu. Jadi all year atau sepanjang tahun. Jelas ya, Kak Yulian? Oke, terima kasih Kak Bill atas Oke. penjelasannya. Kalau begitu mungkin bisa kita tutup kali ya hari ini untuk sesi tanya jawab yang keduanya. Oke, karena Mungkin terakhir dari Kak Reo, ada yang mau disampaikan? Belum live. Oh ya, untuk Kak Ginting, sorry beliau sudah keluar duluan karena memang anak-anaknya tadi dia info bahwa anak-anaknya mau video call dari Indonesia. Seperti itu. Oke, mungkin Kak Reo silakan terakhir ada yang mau disampaikan? Oke Kak, dari saya ya seperti yang udah disampaikan sebelumnya teman-teman. Kalau memang teman-teman memang punya mimpi untuk bekerja di luar, punya cita-cita bekerja di luar, ya harus dikejar mimpinya. Apalagi selagi masih muda, ada kesempatan, silahkan perjuangkan gitu teman-teman. Jangan setengah-setengah. Ketika kita udah ambil keputusan, yang Kak Ani bilang juga tadi, ya harus benar-benar 100%. Karena kita itu butuh afirmasi positif. Kalau saya sendiri, afirmasi positif itu ya, saya bisa, saya bisa, saya bisa, dan itu akan terjadi sih. Gitu sih teman-teman. Kembali lagi teman-teman, kalau misalnya butuh sharing, teman-teman bisa hubungi saya juga. Karena kadang kalau kita mau menghubungi dari PT DIR itu kan kadang agak nggak enak ya. Di luar dari agensi, dari sekolah, dari kursus, kehidupan pribadi teman-teman. Ketika di Jerman nanti gimana, persiapan sebelumnya gimana, teman-teman bisa tanya ke saya. Itu aja sih. Itu aja Kak Bil dan Kak Kansa. Oh, Aduh.
Oke, ada Boleh nggak pertanyaan Kak nggak Rio tadi? nanti kalau nomornya saya sematkan di grup. Oke, Kabil nggak apa-apa. Oke, nanti teman-teman bisa hubungi langsung ke Kak Rio ya untuk sharing seperti itu. Ya, Kak sekarang Rio mau jawab saya pertanyaan itu terakhir? Oke, umurnya sekarang saya 34 tahun, Kak. 34 tahun. Makanya tadi ketika ada teman saya yang fresh graduate itu udah sampai di sini itu kayak saya ngerasa, wah, kalau dulu saya masih umur segitu udah di sini gitu ya. Mungkin di umur yang sekarang udah 34 ini saya udah jadi apa Crown Flagger di sini. Jadi perawat yang udah sertifikat di Jerman pastinya dan itu tadi sangat istilahnya jomplang banget pekerjaan saya ketika di Indonesia sama pekerjaan di Jerman. Pekerjaannya lebih santai, lebih menurut saya karena udah biasa ada under pressure di IGD. Sekarang saya ditempatkan di ruangan, masih di ruangan. Mimpi saya nanti juga suatu saat saya harus kembali lagi ke emergency di IGD gitu teman-teman. Sejauh ini pekerjaannya jauh 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 lebih mudah dibandingkan waktu saya di Indonesia dan tentunya apa income yang kita dapat juga jauh lebih besar teman-teman. Ya bisa mungkin 3-4 kali lipat bisa lah teman-teman. Itu selain di 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 bagian pekerjaannya, di income-nya juga jauh lebih besar dengan cuti yang 30 hari ya Kak Bil ya. Jadi Ya, kurang lebihnya. sangat Ya, kapan worth Kak it. Rio mau pakai cutinya tuh? Untuk cutinya nanti itu Kamil. Karena kalau cuti kita harus persiapkan 1 tahun sebelumnya dan terakhir itu kita ajukan permintaan ke atasan itu di bulan-bulan September paling terakhir buat tahun depan cutinya Kamil. Nah, Itu. berarti kalau cuti tahun ini nggak bisa dipakai? Cuti udah berlaku Kak tahun ini buat tahun depan. Jadi Oh, terakhir seperti saya itu. mengajukan Oh, itu oke. di September. Ya, September itu terakhir. Oh, oke. Berlakunya di tahun depan seperti itu. Jadi tahun depannya cutinya dipakainya tahun depannya lagi. Gitu. Iya. Oke. Itu informasi baru sih. Oke. Thank you Kak Rio. Ada lagi yang mau disampaikan? Nah iya, curhat nih Kak, Teh Tong ya. Oh 34 ya, kita Oke. dulu umur segitu nggak ada informasi buat ke Jerman. Bener banget Kak, saya juga dulu cari-cari informasi ketika masih umur 20-an itu agak susah karena belum, mungkin sosial media nggak segampang sekarang ya. Sekarang itu lebih gampang banget kita untuk akses gimana caranya cari pekerjaan di luar negeri gitu teman-teman. Jadi ya sekarang sangat dimudahkan sebenarnya. Tinggal kemauan dari kita, motivasi kita itu benar-benar atau enggak gitu ya. Itu aja Kak Bil. Oke. Ya, sebetulnya untuk program RNS ini baru dibuka untuk Indonesia tahun 2022. Jadi ya mungkin memang belum ada informasi waktu baru fresh graduate dulu. Oke, mungkin dari saya terakhir ya kurang lebih sama dari Kak Reo. Saya yakin teman-teman yang masih stay sampai sekarang ini adalah orang-orang yang memang punya mimpi untuk berkarir sebagai perawat di Jerman, seperti itu. Jadi jangan hanya ada niat saja dan ada mimpi saja, mulai dari step awal untuk merealisasikan mimpi tersebut, yaitu mulai kursus bahasa Jerman. Terserah kalau memang teman-teman mau masih window shopping dulu, mau membandingkan dengan lembaga-lembaga lain, silakan kita sangat support karena memang niat kita ingin membantu generasi muda ini untuk bisa berkarir di eh, di Eropa, khususnya di Jerman. Itu. Kalau memang teman-teman merasa cocok dengan kami, silakan nanti lakukan pendaftaran, kemudian kami screening dokumennya, kemudian kita ke proses berikutnya wawancara sampai dengan teman-teman berhasil kita pilih untuk mulai kursus bahasa Jerman di Deutsche Plus seperti itu. Itu saja dari saya. Silakan Kak Kansa. Oke, baik teman-teman semuanya. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara webinar pada hari ini. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 3:05 sore WITA waktu Indonesia Tengah. Kita tutup webinar program RNS pada hari ini ya.
Jika teman-teman masih punya pertanyaan, teman-teman bisa tanyain langsung di grup WhatsApp atau teman-teman juga bisa chat langsung melalui personal chat ke konsultan kami. Dan jangan khawatir, untuk materi webinar hari ini akan kami share di WhatsApp group. Ya, jadi bagi teman-teman yang ingin mendaftar, nanti saya akan membagikan link pendaftaran di grup WhatsApp. Jadi teman-teman bisa langsung menghubungi admin kami untuk melakukan pendaftaran. Nah, terima kasih juga untuk Kak Bill sudah menjadi narasumber webinar pada siang hari ini. Semoga webinar hari ini bisa memberikan wawasan bagi teman-teman sekalian yang hadir pada webinar hari ini. Serta terima kasih banyak juga untuk Kak Ani dan juga Kak Reo untuk sesi sharing pengalamannya selama di Jerman. Dan juga terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah antusias mengikuti webinar program RNS hari ini dan sudah stay dari awal sampai akhir webinar. Kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama acara webinar berlangsung terdapat kendala teknis atau kesalahan lain yang tidak disengaja. Kami sangat menghargai kesabaran dan pengertian kakak-kakak semua. Semoga materi yang disampaikan pada webinar hari ini dapat bermanfaat dan menjadi bekal teman-teman semua untuk mengikuti program LNRS. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan kontribusi semua pihak yang telah mendukung kelancaran webinar pada hari ini. Sampai bertemu di acara-acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami tunggu pendaftarannya. Terima kasih. Tschüss. Thank you, Kak Reo. Have fun in Terima Deutschland. Terima kasih. kasih.